Gimana, apa kabar tuh pacar baru lo? Hah? Siapa? Keluar dari zona nyaman tuh menurut gua hal yang Salah satu hal yang sulit ya? Sulit, tapi ditunggu-tunggu, jadi excited juga gitu. Oke. Oh, buat cewek-cewek yang cowoknya punya mobil tua, pertahankanlah. Pasti dia setia. Wih. Setiap tikungan ada. Dear stranger. Wah. Gokil nih. Abis DJS langsung project ya bang ya? Alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan lah istirahat. 2 bulan, lumayan lah ya buat bulan puasa, terus lebaran istirahat ya, kurang lebih 2 bulan lah istirahat baru lanjut. Itu project lo itu tayangnya di mana? Tayangnya di aplikasi baru, di satu platform baru namanya, gue sebutin nggak apa-apa? Aman lah, gue sebutin dulu aja ya. Ntar kalau nggak aman terlalu tekad. Ntar ada suara lumba-lumba kok. Yeah. Tayangnya di True ID, aplikasi baru. Oh, itu aplikasi baru. Aplikasi baru True ID. Series jatuhnya ya? Series 10 episode. 10 episode. Tapi sepanjang proses syuting gimana? Seru nggak? Wah, seru banget sih. Karena ya kalau boleh jujur kan emang selama hampir 3 tahun, 2 tahun setengah kita bareng-bareng terus. Iya. Di satu project yang udah jadi apa ya, gue sebutnya sih udah jadi zona nyaman kita. Zona nyaman kita. Terus emang mungkin udah sampai segitu rezekinya, udah selesai. Ketika gue dapet project baru, gue harus keluar dari zona nyaman kan, berarti. Benar. Gitu. Jadi new experience pasti, pelajaran baru juga, terus ilmu juga bertambah, dan seru banget sih syuting di sana. Dan nggak jauh beda sama yang kita lakukan selama 2 tahun setengah. Jadi akrab banget kekeluargaannya antar pemain dan krunya. Terus syutingnya tuh sebenarnya cuma 12 hari, sama pre-productionnya semuanya ya 17 hari lah, tapi berasa kita jadi dekat. Terus kemarin kita perpisahannya ini kita main ke Dufan. Oh iya. Iya. Ih, seru banget. Itu produksi apa tuh? Dear Stranger. Enggak, maksudnya apa tuh? Production house ya? Oh, Cinemaku punyanya Mas Umay sama Kapri. Oh iya. Tapi yang ngedirect juga apa? Kau Umay juga? Enggak, yang project ini project pertama Cinemaku yang enggak didirect sama Mas Umay, yang saudaranya Mas Bobi namanya. Gitu. Dia soalnya dia juga main, Mas Umay. Oh, oke, ngerti. Karena kemarin yang kukira kau rumah itu nggak main. Iya. Nggak main kan? Iya, dia nggak main, justru radar aja. Jadi sekarang main. Sekarang dia mau main. Oh my god. Gitu. Ini jadi ceritanya gimana sih? Cerita apa nih? Series lu nih. Cerita seriusnya atau terjadinya gue main di sana? Cerita seriesnya. Oh, seriesnya genrenya sih drama romance remaja aja sih. Kurang lebih sinopsisnya itu belum boleh spoiler banyak juga. Oke. Nama peran gue Bintang. Lawan main gue tuh Asyira Zamita, dia jadi Zalika. Sama Mas Umay itu dia jadi abangnya gue, abangnya Bintang, namanya Surya. Gitu, jadi kita bersahabat lah gitu. Jadi kayak kita merangkumnya dari hal-hal yang sering kita alami di kehidupan nyata aja sih, di sekeliling kita. Kayak lo pasti sering dengar kan, yang cowok sama cewek tuh pasti nggak akan bisa bersahabat yang benar-benar pure sahabat. Ya. Pasti dikit banyak pasti ada perasaan. Pasti ada sukanya ya. Pasti ada sukanya. Iya. Perhatiannya tuh ya mungkin kita menganggapnya perhatian ya sahabat, tapi alam bawah sadar kita kan kita nggak sadar ya. Mungkin perhatiannya bisa melebihi sahabat yang lebih gitu. Iya sih. Ada rasa sukanya. Ya karena rata-rata kayak begitu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi nggak mungkin persahabatan antara cowok sama cewek tuh nggak ada rasa sukanya gitu kan. Walaupun kadang-kadang juga mungkin emang dari satu sama lain mau menjaga persahabatan itu dengan denial, kayak enggak, kita enggak ini kok, kita sahabatan doang. Tapi kan alam bawah sadar kita nggak tahu. Pasti ada rasa suka itu karena kan emang intens, emang ngasih perhatian terus atau apa-apa, saling cerita gitu.
Terus ya udahlah, ada konflik di sana. Oke. Ada konflik dari persahabatan yang mulai ada percikan-percikan rasa sukanya gitu. Terus nggak bisa gue spoiler, tapi ada, gue lupa kita ada hashtagnya gitu. Dear Stranger tuh, wait ya, gue lupa. Oke, siap. Dear Stranger tuh biar penasaran, gue nggak bisa banget spoiler, jadi gue takut banget, jadi gue sebutin ini aja. Iya, oke, gak apa-apa. Dear Stranger tuh punya hashtag yang terlupakan yang terluka. Yang terlupakan yang terluka. Iya, jadi gue nggak bisa spoiler banyak. Oke. Silakan kalian menebak-nebak sampai nanti tayang kalian nonton. Berarti couple ini Bintang sama Zalika. Bintang sama Zalika. Oh, bintangnya lo? Bintang yang Zalikanya? Ashira Zamita. Oke. Nah, lo gimana nih? Nge-build karakternya gimana? Nge-build karakternya jujur nggak terlalu susah. Mungkin bisa dibilang lancar-lancar aja. Karena juga Ashira salah satu partner kerja yang asik, yang jenius juga. Jadi ngomongin kerjaan buat kelancaran kita berkarya juga gampang banget, fleksibel banget. Jadi nge-build chemistry-nya jadi gampang, lebih gampang sih, lah ya. Lebih gampang nyatu gitu kan. Lebih gampang nyatu. Jadi sering ngobrol, ngabisin waktu berdua sebelum syuting. Gitu. Jadi biar lebih terasa kan. Karena syutingnya cuma 12 hari. Jadi apa yang kita keluarin harus maksimal banget dengan waktu yang terbatas gitu. Oke. Satu hari lu bisa ngambil berapa situ? Satu hari tuh 8 or 9 sih. Oke. 9. Lumayan lah ya. Lumayan lah gitu. Ya. Karena kan emang mau serius kan. Mau serius. Gitu. Seru banget sih, seru banget. Pengalaman baru juga, Jay. Iya, benar. Keluar dari zona nyaman tuh menurut gua hal yang salah satu hal yang sulit ya. Sulit, tapi ditunggu-tunggu, jadi excited juga gitu. Oke. Berarti rasanya emang bercampur aduk. Bercampur aduk. Bener. Tapi kalau dari karakter lo nih, lo kan di DJ sama Sandrina. Lo emang benar-benar udah bisa move on pas 2 bulan itu untuk bisa masuk ke karakter baru, atau memang lo masih ada gimana ya, sedikit kayak si karakternya Joko ini? Gue tuh mungkin gue bisa bilang karakter diri gue itu salah satu yang lumayan ya, bukan segampang itu, tapi gue mungkin tahu caranya gimana gue menghandle emosional gue, pikiran gue terhadap karakter gue sendiri dan karakter yang gue mainkan. Jadi gue sih lumayan bisa sedikit-sedikit untuk ketika gue memainkan karakter Joko waktu itu. Terus let's say pas kita main syuting, pas gue jadi Joko, pas di set kita tag gue jadi Joko, pas keluar set gue selalu mencoba gue keluarin lagi Jokonya, gue menjadi Ray lagi gitu. Jadi ketika project itu selesai juga gue bisa gampang untuk melepaskannya gitu. Jadi nggak kesulitan berkecamuk terus di dalam perasaan Joko yang mau keluar terus harus balikin rebongnya lagi. Jadi gue setiap karakter yang gue dapet tuh gue selalu mencoba bisa kontrol itu, karena pelajaran juga yang gue dapet di project yang terbaru ini dari Mas Umay, dari Mas Bobby saudaranya dan semuanya lah. Kayaknya acting tuh emang harus sadar. Kalau kita nggak sadar tuh malah yang bahaya gitu loh. Maksudnya bagus juga dengan ketidaksadaran kita kan jadi keluar yang nggak terduga tapi jadi jujur kan. Jadi jujur. Tapi itu bagus tapi 50-50 lah gitu. Jadi 50% kalian serahin tubuh kalian untuk melakukannya buat jujur, 50% lagi kalian bisa kontrol dan kalian tetap sadar. Makanya kan banyak kejadian aktor yang sampai depres, nggak bisa keluarin. Apalagi Joker tuh Joker diri, kan? sampai bunuh diri. Namun itu karena kurang kesadaran itu sih kayaknya ya gitu. Jadi emang itu harus sadar, jadi harus bisa kontrol, harus bisa kontrol gitu sih. Jadi
Jadi kalau gue sendiri, gue pribadi, gue selalu mencoba. Gue nggak bilang gue jago atau enggak, sama sekali enggak, tapi gue juga selalu belajar untuk bisa kontrol itu gitu loh. Jadi sebisa mungkin biar gue nggak terjebak sama hal-hal yang kita nggak pengenin kan. Iya sih, benar-benar. Kadang tuh gimana ya, kalau gue sendiri, gue tuh cara ngekontrol karakter, gue biasa berbaur sama teman. Kadang tuh supaya ke distract si karakter ini tuh harus ngobrol gitu loh. Iya, betul. Jadi biar alami aja dari kitanya, kita pengen ngapain, kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Nah, kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri lebih, karena kan kalau misalnya kita masih di ruang lingkup pekerjaan itu, sedikit banyak kita masih kebawa karakter yang kita mainkan kan. Tapi setelah kita udah selesai syuting gitu misalnya, udah selesai syuting, kita kan pasti pulang. At least kita ketemu orang tua kita, atau kayak lo punya adik gitu, atau kalau gue punya kakak gue. Ketika gue ketemu mereka lagi, sedikit banyak juga akan muncul lagi, karena keluarga kita kan yang tahu gimana karakter kita dari kecil kan. Benar. Mereka tahu kita gimana, jadi pas kita pulang dari pekerjaan itu, kita pulang syuting, sedikit banyak ya itu akan muncul sendiri sih. Jadi kayak bener kayak lo tadi, jadi banyakin ngobrol. Ketika lo mau masuk ke karakter yang lo mainin, banyakin ngobrol sama lawan main lo. Ya betul. Ketika lo mau balik lagi ke karakter asli lo banyakin ngobrol sama keluarga dan teman-teman asli lo. Bang, oi, udah lama nih kita nggak ketemu. Iyalah, 2 tahun ya. Enggak gitu dong. Enggak, maksudnya kita udah bareng-bareng 2 tahun. Iya, gitu, kita udah bisa. 2 tahun. Gimana nih, Bang? Sehat lah, alhamdulillah. Aduh. Moodbuster lancar? Hah? Gimana, apa kabar tuh pacar baru lo? Hah? Siapa? Gimana? Yang mana? Talita. Oh, yang mana? Yang mana? Padahal gue udah bilang lo Talita. Ya ampun, yang mana? Gimana Talita? Kan soalnya gue juga punya motor kan. Oh iya. Jadi pacaran ada 2. Iya, ada 2. Gitu. Emang si paling bisa deh. Si paling bisa. Gimana, Sehat. masih suka main mobil lo? Masih lah, itu nggak mungkin berhenti. Sehat, dia sehat. Warnanya masih kuning? Masih lah, Oh, nggak masih. mungkin dirubah. Oke. Sehat, makin sering gue bawa jalan-jalan karena kita udah nggak stripping lagi kan. Iya. Jadi udah makin sering gue bawa keluar. Tapi gimana kalau dari yang udah nih? Nah, Menurut lo kelebihan dan kekurangan punya mobil klasik itu apa? ya kelebihannya itu kepuasan tersendiri sih, ya kan, karena mobil tua untuk dinikmati pengendaranya gitu, yang bawa mobil. Oh iya. Jadi tergantung pengendaranya, itu kenikmatan sendiri dan kepuasan tersendiri pasti. Terus hobi, yang pasti hobi. Ya dukanya ya itu, kalian siap-siap aja kena masalah. Tengah jalan gitu, pulang subuh, kalau main malam, ya siap-siap aja lah kalau main mobil tua begitu. Berarti mungkin kalau misalnya pengen main mobil tua, enaknya sih kayak free time banget ya sih? Free time banget. Jangan kalian mau kerja bawa mobil tua, wah jangan deh, ntar kerjaan kalian terbengkalai. Iya. Gitu. Belum lagi nanti bingung mau naruh di mana. Betul. Gua aja keluarin Talita seminggu sekali, hari Minggu doang. Seminggu sekali. Hari Minggu doang. Biar Tapi tetap rutin nggak? rutin. Oh, Rutin seminggu sekali, hari Minggu doang gitu kan. Kalau nggak Sabtu Minggu lah, weekend gua keluarin. Tiap hari panasin nggak sih biasanya kalau? Tiap hari mobil? panasin. Ya. Tapi kalau buat cewek-cewek yang cowoknya punya mobil tua, pertahankanlah. Masih dia setia. Weh. Setiap tikungan ada. Terakhirnya langsung beda arah gitu ya. Langsung beda arah. Enggak, at least Effort. Iya sih. Cowok yang punya mobil tua pasti dia effort. Jadi dan tingkat kasih sayangnya berlimpah-limpah. Widih. Jadi lu mengakui kalau lu setia gitu? Ya. Sudah. Iya dong. Iyalah, harus at least menjaga perasaan.
menjaga Menjaga perasaan. perasaan. Tapi sebenarnya nih ya Bang ya, Apa? kita jadi beralih ke cewek nih jadinya. Kita belum pernah bahas gini-ginian. Iya, emang itu kan yang lu mau? Yoi. Gimana nih Reybong? Ah. Lu kriteria lu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Aduh, Enggak, maksudnya yang bener-bener perfect banget. apa nih kriteria cewek? Kriteria cewek yang menurut lu, aduh ini kayaknya bakal jadi istri gue banget nih. Kendall Jenner. Eish. Enggak lah, gila.